Salam, selamat hari Minggu. Khotbah saya pada hari ini berjudul Kedaulatan Tuhan. Dengan bacaan yang terambil dari Kisah Para Rasul 27, ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-44. Bagaimana perjalanan Paulus dengan perwira yang mengawal dia, yaitu Yulius, dan juga ada sekitar 200 orang yang berada dalam kapal. Dari sejak perjalanan awal, Paulus sudah memperingatkan mereka supaya jangan lanjut. Tetapi karena perwira itu lebih percaya kepada nakoda kapal, maka kapal itu tetap lanjut. Nah, dalam perjalanan itu terus berlanjut sampai akhirnya mereka mengalami hal yang sangat berat sekali. Sampai mereka merasa putus asa, menyerah, bahkan putus harapan. Kemudian ada yang mau melarikan diri ketika sudah kapalnya sudah kandas. Nah, terkadang kita juga merasa bahwa ketika kita hidup merasa putus asa dan bahkan sampai putus pengharapan. Nah, kapal yang Paulus dan pasukan tumpangi itu mengalami hal yang mungkin sama dengan kehidupan kita. Sampai sudah terombang-ambing 14 hari mereka terombang-ambing tanpa makan, tanpa minum. Satu hal yang luar biasa. Putus harapan. Nah, jadi ketika mereka berada dalam situ, nah, kita juga mungkin akan mengalami hal yang seperti itu, yaitu kita berada dalam keadaan yang sulit. Nah, pelajaran yang kita dapat peroleh dalam apa yang dialami oleh Paulus ini, Tuhan punya inisiatif di balik semuanya. Bahkan ketika malaikat Tuhan datang, bukan berarti dia memintanya, tapi itu adalah inisiatif Tuhan. Nah, terkadang malaikat Tuhan datang dalam kehidupan kita tidak berupa seperti malaikat dengan gambaran ada sayapnya dan lain sebagainya. Tetapi terkadang malaikat Tuhan datang melalui orang-orang di sekitar kita, ada orang-orang yang datang untuk membantu kita. Jadi, ketika malaikat Tuhan berkata kepada Paulus, inilah inisiatif Tuhan untuk menyelamatkan Paulus dan seisi orang yang berada dalam kapal tersebut. Nah, dalam kehidupan kita, kedaulatan Tuhan memang bukan alasan bagi manusia untuk tidak berusaha. Tetapi jaminan berusaha manusia dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Tetapi kita harus berusaha, kita selalu berserah dan berusaha. Ora et labora, sembahyang dan bekerja. Nah, Paulus ini tidak mengharapkan mujizat itu. Nah, jadi kedaulatan Tuhan berkaitan dengan penggenapan kehendaknya. Kita melihat bahwa kepentingan Injil, maka Paulus dan penumpangnya haruslah selamat. Nah, kita pun ketika kita melalui hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang sangat menyesakan dada kita, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik di balik semua persoalan-persoalan kita. Untuk apa? Untuk menjadikan kita sebagai saksi bagi kemuliaan Tuhan. Seperti Paulus diselamatkan untuk menjadi saksi, untuk memberitakan keselamatan yang daripada Kristus itu. Nah, kita pun dalam segala persoalan kita hadapi, sesesak apapun, seberat apapun, pastikan bahwa itu adalah rencana Tuhan, kedaulatan Tuhan di balik semuanya. Nah, kita coba ulang apa yang telah kita jalani dalam kehidupan kita. Sampai saat ini, segala persoalan berat yang dulunya kita berpikir tidak mungkin kita lewati, atau sangat sulit untuk kita lewati, tetapi kita bisa melewatinya dan penuh sukacita sampai pada saat ini.
Bersyukurlah, bukan itu karena usaha kita, bukan itu karena kehebatan kita, bukan karena ada orang lain menolong kita, tapi semua itu ada Tuhan di balik segala-galanya. Ada kedaulatan Tuhan di balik segala-galanya sehingga kita bisa ada sampai saat ini. Nah, nasihat Paulus bagi kita adalah ketika kita mengalami hal-hal berat seperti itu, yang pertama adalah kita harus menambahkan hati kita. Kita berserah sepenuhnya pada Tuhan dalam segala sesuatu. Karena kita tahu, kita yakin, dan kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tahu dan Tuhan punya rencana di balik segala-galanya. Roma 8 ayat 28 katakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tambahkan hati, kita menyerahkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu hanya karena anugerah Tuhan, bahwa ada rencana Tuhan di balik segala-gala persoalan kita. Sehingga kita hanya, yang kedua adalah percaya pada Tuhan saja dalam segala persoalan. Percaya pada Tuhan saja. Bahkan firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 10 yang ke-13 katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ketika kita cobai, maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita sehingga kita mampu untuk melewatinya. Nah, ketiga adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Ini yang Tuhan mau. Sekarang kita melalui hal yang cukup panjang, yang tidak menentu, yaitu kita mengalami virus corona ini. Tidak terasa kita telah melewati 3 bulan perjalanan lockdown atau tidak kemana-mana oleh karena corona ini. Di awal-awal kita berpikir, waduh sangat sulit, bagaimana ke depannya ketika kita tidak bisa kemana-mana. Kenyataannya 3 bulan kita sudah lewati. Nah, ini adalah kedaulatan Tuhan, rencana Tuhan, seperti apa yang dialami oleh Paulus ketika berjalan di dalam bersama-sama dengan pasukan yang mengawal dia untuk ke Italia, ke Roma, Italia ini untuk disidang. Nah, sesuatu yang kelihatannya sudah tidak mungkin bisa selamat. Mereka sampai sudah putus asa. Tetapi hanya selamat. Bahwa Tuhan punya rencana kedaulatan Tuhan di balik segala-gala terjadi dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita mengalami saat ini, mungkin saudara mulai putus asa, mungkin saudara mengalami hal-hal yang menyakitkan dan lain sebagainya. Percayalah bahwa Tuhan punya kedaulatan di balik segala-galanya. Tuhan punya rencana di balik segala-galanya. Dan Tuhan punya rencana terbaik di balik semuanya. Sehingga ketika kita mengalami itu, kita bersama Tuhan, dan kita mesti melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, serahkanlah hidup pada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Saya tulis satu cerita tentang seorang yang berusaha untuk selalu eksis, berdagang. Kemudian suatu ketika, ya ini adalah cerita teman saya, dia pikul tahu untuk menjualnya, tahu dan beberapa barang ini lain seperti singkong dan lain sebagainya. Dan dia mempunyai satu langganan, yaitu mobil angkot yang selalu menjemputnya orang-orang di kampung. Lalu ketika dalam perjalanannya dia jatuh dan harus hancur semuanya. Dia marah-marah sama Tuhan. Aduh, kenapa ini saya punya sehari ini tidak penghasilan apa-apa. Dan akhirnya, cerita akhirnya adalah ternyata mobil angkot yang biasa dia naikin, beritanya adalah masuk jurang. Jadi ketika kita mengalami hal yang parah, bahkan sampai hilang segala-galanya, Tuhan punya rencana yang terbaik di balik segala-galanya. Yang penting adalah kita berserah pada Tuhan, kita menyerahkan hati sepenuhnya pada Tuhan, pada rencana Tuhan, kemudian percayalah sepenuh kehidupan kita hanya pada Tuhan saja. Lalu mengucap syukurlah. Itu yang terbaik ketika kita menghadapi persoalan-persoalan berat. Marilah kita menyerahkan seluruh hidup kita pada Tuhan untuk dipakai Tuhan bagi kemuliaan namanya. Kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala anugerah-Mu, atas berkat-Mu, atas segala penyertaan-Mu dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami berada sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pakailah kami secara rencana-Mu, dan berikan hati yang selalu mau mengerti dan peka akan rencana-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Bila firman ini menjadi kekuatan bagi kehidupan mereka untuk mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami bersyukur dan menyerahkan minggu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, bila kasih dan anugerah-Mu menyertai setiap anak-anak-Mu hari ini kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.